Selamat pagi dan selamat beribadah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kebaktian hari ini dalam rangka Hari Doa Alkitab akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Dimro Simatupang. Untuk kebaktian ini kita akan menggunakan tata kebaktian dari Gereja Banua Niha Kreso Protestan atau BNKP. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab berbahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, ayat pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi kami umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab berbahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami jikalau kami jatuh.
Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan bahan bacaan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmah kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Ku Dengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan Kasihani. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menghimpun persembahan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur dapat memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur dan berterima kasih untuk segala pemberian-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 15 ayat 1. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan mari kita menyiapkan diri dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi murid-murid yang taat akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami memberi diri kami untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasih, firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita pada saat ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15 yang demikian dikatakan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, bicara tentang persahabatan di masa pandemi ini juga menjadi sesuatu yang belakangan ini adalah krisis. Karena banyak orang yang pada saat ini jatuh kepada keegoisan dan mementingkan apa yang baik, apa yang enak, apa yang nyaman untuk dirinya sendiri.
Kata persahabatan, kata pengorbanan, kata mau saling menolong, rasa-rasanya mulai terkikis ketika pandemi ini sudah mulai berbulan-bulan lamanya kita alami. Nah, bicara tentang persahabatan, Allah juga mengingatkan kita bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita belajar dari khotbah-khotbah di pekan-pekan yang lalu, bagaimana Allah yang seharusnya berhak untuk menolak kita karena keberadaan kita yang berdosa, di mana seharusnya Allah berhak untuk menolak kita karena kita menjadi anak-anaknya yang seringkali tidak taat. Tetapi pada saat ini kita membaca sesuatu yang spesial, di mana ayat 14 tadi mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu memperbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada sebuah pengakuan baru yang diberikan Allah kepada kita. Ada sebuah gelar baru, ada sebuah predikat baru yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dari orang yang tidak layak, tidak pantas, dalam segala keberdosaan yang telah memisahkan kita dengan Tuhan, lalu kemudian Tuhan menerima kita dengan belas kasih. Ia menerima kita dengan cinta yang besar. Dan bukan hanya sekadar menerima, tetapi Allah pada saat ini memberikan kepada kita sebuah predikat sebagai sahabat. Kalau kita mau mencermati ini betul-betul secara mendalam, maka Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita, betapa cinta Tuhan itu tidak main-main, dan cinta Tuhan dinyatakan kepada kita begitu luar biasa. Kita yang tadinya seharusnya punya jurang yang amat lebar, ada pemisah yang tidak bisa disambungkan kembali, ada pemisah yang tidak akan mungkin kita sambung hanya dengan kekuatan kita sendiri, dengan segala daya kita sendiri. Jurang pemisah ini tidak akan mungkin bisa kita seberangi. Tidak akan ada sesuatu kebaikan yang akan membuat kita bisa menyeberangi jarak antara kita dengan Allah. Tetapi dalam beberapa pekan yang lalu kita belajar bagaimana Allah sendiri yang punya inisiatif untuk membangun jembatan itu. Allah sendiri yang membangun relasi itu antara kita dengan Allah yang sudah terpisah dalam jurang yang begitu dalam. Allah membangun relasi lewat kehadirannya sebagai manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dan sekarang bukan cuma sekadar Allah mau membangun kembali, memulihkan kembali relasi, bahkan relasi ini diberikan sebuah predikat yang spesial yang disebut sebagai sahabat. Tapi sahabat bukanlah sembarang sahabat. Di masa saat ini mungkin kita bisa menyebut kamu sahabat, saya punya sahabat, saya bersahabat dengan ini. Apalagi kalau dalam bahasa-bahasa retorik begitu ya, dalam bahasa-bahasa diplomatis, dalam bahasa-bahasa pidato. Nggak jarang kita juga mendengar, oh iya itu kami sahabatan. Tapi apakah betul-betul relasi yang kita bangun dengan sesama adalah persahabatan yang sejati? Dan apakah betul-betul apa yang kita ungkapkan dengan kata sahabat itu menjadi sesuatu yang bermakna? Nah, Yesus Kristus mau memberikan kepada kita sebuah indikator yang sangat kuat tentang persahabatan. Yesus Kristus mengajak kita bukan hanya sekadar bicara sahabat, bukan hanya melontarkan kata sahabat, tetapi kita betul-betul membangun persahabatan yang sejati. Nah, persahabatan yang sejati itu didasari pada apa? Maka kalau tadi kita sudah mencermati bacaan Alkitab kita dari ayat 9 sampai 15, Yesus mengingatkan setidaknya ada dua hal penting. Ada dua hal penting yang harus kita cermati. Di ayat 9, Tuhan mengingatkan kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini sebuah syarat yang pertama sekaligus juga ini menjadi syarat yang sangat penting. Kita tidak akan bisa membangun persahabatan yang sejati dengan orang-orang ketika kita sendiri tidak betul-betul tinggal di dalam kasih Allah. Kita tidak akan mungkin punya daya, tidak akan mungkin punya modal, tidak akan mungkin punya kekuatan untuk membangun persahabatan dengan orang lain kalau kita sendiri tidak betul-betul merasakan cinta kasih Allah dan tinggal di dalamnya.
Persahabatan yang sejati dilahirkan dari sebuah keintiman, dari sebuah kehidupan yang sangat erat dengan Allah, sehingga kasih Allah itu juga yang akan mendorong kita memiliki kasih yang murni saat nanti kita membangun persahabatan dengan orang lain. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dibangun di atas dasar kasih yang murni, kasih yang jujur, kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Dan kasih itu kita akan peroleh ketika kita betul-betul hidup tinggal di dalam Allah. Tanpa kebersatuan dengan Allah, kita hanya akan hidup dengan kasih yang penuh dengan intrik. Tanpa kebersatuan hidup di dalam Allah, kasih yang kita bangun dengan sesama hanya akan melahirkan kasih yang temporer, sementara. Kasih yang akan bisa menguap dengan cepat hanya dengan berbagai persoalan. Tetapi ketika kita membangun relasi yang kuat di dalam Allah, maka kasih yang murni itu juga akan menguasai kita, dan itu menjadi modal yang sangat kuat untuk kelak kita akan membangun persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Maka sebelum kita bisa membangun persahabatan dengan orang-orang lain, sudahkah kita juga membangun relasi yang erat dengan Allah? Sudahkah kita membangun relasi yang akrab dengan Allah? Dan sudahkah kita betul-betul menyadari ada cinta dan kasih Allah yang besar yang dinyatakan bagi kita? Sehingga dengan demikian, kasih yang kita alami, kasih yang kita rasakan, dan kesadaran bahwa Allah itu betul-betul mengasihi kita dengan sedemikian besar, itu akan memampukan kita melakukan sesuatu yang kedua. Apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kedua ini adalah yang sama penting dengan yang pertama. Yang kedua ini menjadi bukti konkret kita melakukan yang pertama. Dan ini saling terikat satu dengan yang lain, seperti koin yang punya dua sisi, dan ketika yang menggelinding, dua-dua itu akan menggelinding bersama. Yang kedua tadi disampaikan adalah saling mengasihilah kamu seorang dengan yang lain. Karena tidak mungkin bagi kita bisa mengasihi Allah tanpa sikap yang konkret mengasihi sesama. Dan tidak akan mungkin kita setia tinggal di dalam Allah kalau kita tidak mau belajar juga mengasihi sesama. Pusing ya? Pusing. Maka kalau kita pusing, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mari kita memahami teologinya Yohanes. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, Yohanes menjelaskan tentang sebuah teologi yang sangat luar biasa, di mana ia mengatakan Allah adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah, dia akan mengasihi. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak betul-betul mengenal Allah. Maka ini sesuatu yang saling bersinggungan, ini menjadi sesuatu yang saling melekat satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan bahwa saya membuktikan saya tinggal di dalam Allah ketika saya mengasihi. Saya betul-betul menjadi orang yang tinggal di dalam Allah dan memahami akrab dengan Allah kalau saya mengasihi. Dan saya mengasihi Allah ketika saya juga mau melakukannya secara konkret dengan mengasihi sesama. Karena pengenalan yang baik tentang Allah akan membuat saya melakukan kasih. Karena dengan menyadari bahwa Allah tinggal di dalam saya, maka yang terdorong keluar dari hidup saya adalah tindakan-tindakan mengasihi. Maka dua tadi ini sesuatu yang tidak bisa ditanya mana duluan, dan tidak ada yang bisa dikatakan mana yang lebih penting. Kedua-duanya saling mendahului dan kedua-duanya sama penting. Tidak bisa dipisahkan. Saya pedulinya cuma mau mengasihi manusia saja, Pak. Urusan Tuhan kan, ya pokoknya dengan saya mengasihi manusia kan udah otomatis.
Nggak perlulah saya bangun keakraban khusus dengan Tuhan. Tidak akan mungkin berjalan dengan seimbang. Demikian juga sebaliknya, yang penting urusan saya adalah seremoni peribadahan saya lakukan dengan baik. Masalah bagaimana relasi saya dengan sesama urusan lain, nggak bisa. Dan justru disitulah persoalannya. Kadang-kadang kita begitu memisahkan keakraban relasi dengan Allah dengan keakraban relasi dengan sesama. Kita seolah-olah membuat garis tegas, hal-hal yang seperti inilah yang saya lakukan sebagai bentuk saya mengasihi Allah, dan hal-hal yang seperti inilah yang saya lakukan sebagai bentuk mengasihi sesama. Dan kadang-kadang kita juga berpikir bahwa ya sudah, saya cukup mengasihi Allah dengan seperti ini, atau saya cukup mengasihi sesama dengan seperti ini. Atau kadang-kadang kita hanya memikirkan salah satunya saja yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih penting. Bahkan kadang-kadang kita sendiri sudah mulai kehilangan semangat untuk mau mengasihi. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya mengenal Allah kalau saya tidak mau mengasihi? Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, dan kasih inilah yang kadang-kadang mudah sekali hilang. Kasih inilah yang pada saat ini perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Adakah saya masih bisa mengasihi sesama saya dengan baik? Kalau kita memulai percakapan ini dengan kata sahabat, adakah saya juga membangun persahabatan itu dengan baik, yang dimotivasi dengan saya mau menyatakan kasih yang sebaik-baiknya? Kalau kita mencermati Bapak Ibu dan Saudara, berita belakangan ini ironis. Jawa Barat di sepanjang bulan Juli 2020 lebih dari 1.000 kasus perceraian. Kalau sudah hubungan suami istri saja sekarang kasihnya mulai luntur, dan kasih itu luntur hanya karena hal sepele yang Bapak Ibu silahkan cek beritanya, cari sendiri beritanya. Banyak kasih yang zaman sekarang sudah mulai luntur hanya gara-gara urusan sepele, finansial, gaji berkurang, pendapatan menurun, tidak bisa makan seperti yang sebelumnya. Lalu kemudian hal-hal seperti itu membuat kasih itu hilang dari relasi kita dengan sesama. Pertanyaan besar, betul-betulkah kita menyadari ada Allah di dalam diri kita? Pertanyaan besar, apakah betul kita mengenal Allah? Pertanyaan besar, apakah kita sadar bahwa kita semua dipilih oleh Allah dan diberikan predikat sebagai sahabat-sahabat Allah? Suami istri bisa bercerai, pertemanan bisa rusak, persekutuan juga tidak jarang sudah mulai terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Dan biasanya karena hal-hal sepele. Pertanyaan besarnya apa yang tadi? Betul-betulkah kita sadar bahwa kita telah dipulihkan oleh Allah dan kita diajak membangun relasi persahabatan dengan Allah? Persahabatan mengingatkan kita apa motivasinya. Kata persahabatan mengingatkan kita apa yang menjadi dasarnya. Maka semua itu tidak akan ada artinya, semua kata persahabatan itu tidak akan ada artinya kalau tidak betul-betul didasari dari bagaimana saya berjuang untuk menyatakan kasih yang besar. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara, kembali, setiap kita adalah sahabat Allah. Dan ketika Allah menjadi sahabat kita, Allah memberitakan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Kasih dalam persahabatan kita, kalau kemudian menjadi luntur, maka ada pertanyaan besar berikutnya. Jangan-jangan
Kita tidak mampu berjuang mengasihi karena kita tidak cukup banyak mau mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa. Mungkin kita menjadi orang-orang yang luntur semangat mengasihinya karena kita tidak mau lagi belajar mendengar apa yang menjadi suara Tuhan bagi kita. Dan jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang pada saat ini hanya mengatakan bahwa aku bersyukur menjadi sahabat Allah. Tetapi ketika Allah mau berbicara kepada kita, kita tidak menyediakan waktu, kita tidak menyediakan telinga, kita tidak menyediakan hati. Kalau itu yang terjadi ya wajar. Ada banyak orang di luar sana yang pada saat ini menjadi orang-orang egois. Ada banyak orang di luar sana yang pada saat ini menjadi orang yang terpecah-pecah. Bahkan yang saling memakan, saling menggigit satu dengan yang lain. Bahkan jangan kaget kalau memang kita tidak pernah lagi mau belajar menjadi orang yang taat, menjadi orang yang membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Jangan kaget kalau nanti juga gereja Tuhan yang akan saling menggigit satu dengan yang lain di dalam bagian anggota gereja. Karena kita tidak belajar mau menjadi orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan. Rasa syukur kita atas predikat sebagai sahabat Allah seharusnya membuat kita tidak punya alasan untuk tidak mau belajar mendengar suara Tuhan. Ketika kita betul-betul bersyukur sebagai sahabat Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau bertekun di dalam firman. Orang yang betul-betul bersyukur sebagai sahabat Allah akan senantiasa menyediakan waktu, menyediakan diri, menyiapkan yang terbaik setiap harinya untuk mendengar suara Tuhan. Maka pada saat ini ketika kita merayakan hari doa Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, persahabatan yang sejati dengan Allah dan persahabatan sejati dengan sesama juga dimulai dari bagaimana kita punya waktu yang cukup untuk kita berdoa dan bersekutu dalam firman. Untuk kita berdoa dan meluangkan waktu terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan lewat Alkitab. Karena tidak akan mungkin kita punya akar yang kuat untuk membangun persahabatan kalau kita tidak mau memberi diri, dibentuk, diarahkan, dididik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka waktu terbaik kita. Biarkan Tuhan menceritakan kehendaknya. Biarkan Tuhan menyampaikan apa yang menjadi rencananya. Dan biarkan suara Tuhan juga yang akan menghibur dan menguatkan kita serta memotivasi kita terus untuk mewujudkan kasih di tengah kehidupan yang pada saat ini mulai krisis dengan kasih. Karena tanpa punya waktu yang cukup untuk bersekutu dalam doa dan firman, maka relasi yang kita bangun dengan Tuhan dan dengan sesama hanya akan menjadi relasi yang rapuh, relasi yang mudah hancur. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sesuatu lagi yang cukup penting pada saat ini untuk kita juga renungkan. Ketika dalam ayat 15 tadi Tuhan menyampaikan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku." Ini ada korelasi yang juga penting, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita menjadi orang yang bersahabat dengan Allah, maka seharusnya kita menjadi orang yang senantiasa belajar mendengar suara Tuhan. Ketika kita menjadi sahabat Allah, berarti kita menjadi orang yang belajar membuka telinga, pikiran, dan hati kita kepada firman dan kehendak-Nya. Dan ketika kita menjadi sahabat Allah, kita juga diutus Tuhan untuk menjadi sahabat bagi sesama. Maka korelasinya adalah bagaimana kita juga berjuang, mendukung,
bahkan memperjuangkan supaya sahabat-sahabat kita juga menjadi sosok yang mampu mendengar suara Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Allah dan kita juga menjadi sahabat bagi sesama, maka seharusnya kita juga menjadi jalan agar Allah juga bisa menyampaikan suaranya kepada mereka. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka persahabatan kita dengan Allah menjadi persahabatan yang egois, yang seolah-olah saya hanya mau menyimpan relasi persahabatan ini sendirian dan tidak boleh ada orang lain yang boleh bersahabat dengan Allah. Itu persahabatan yang egois. Maka menjadi sahabat Allah yang sejati adalah menjadi sahabat Allah sekaligus menjadi sahabat sesama. Dan ketika kita menjadi sahabat Allah sekaligus menjadi sahabat sesama, bagaimana kita juga berjuang menjadi orang-orang yang siap diutus untuk memperdengarkan suara Tuhan. Dalam satu kesempatan Bapak Ibu dan Saudara, mari kita juga belajar menjadi penyampai firman-Nya. Tidak harus menjadi pengkhotbah di mimbar, tidak harus menjadi seorang pendeta atau penatua yang bisa berkhotbah di dalam persekutuan-persekutuan formal, tetapi baiklah kita menjadi penyampai firman-Nya di tengah keluarga, penyampai firman-Nya kepada anak-anak, menjadi pencerita firman-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. WA group atau WA story, Insta story, YouTube dan lain sebagainya itu bisa menjadi alat kita untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi juga ada satu hal. Di tengah kehidupan Indonesia ini kita bersyukur ada lembaga Alkitab Indonesia. Maka ketika kita punya sebuah lembaga yang sangat-sangat luar biasa dalam mengupayakan Alkitab bisa disebarluaskan, baiklah kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa mendukung bagaimana proses penyebarluasan Alkitab. Bukan cuma Alkitab dalam bahasa Indonesia, tetapi ketika kita melihat bagaimana perjuangan lembaga Alkitab Indonesia mau menyampaikan suara Tuhan lewat berbagai bahasa di suku-suku Indonesia, itu pun yang menjadi tanggung jawab kita sekarang. Bukankah kita diajak juga mau bersahabat buat orang-orang lain, gereja-gereja lain, gereja-gereja yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia? Maka ketika kita mau bersahabat dengan mereka, hal sederhana adalah yuk kita dukung pelayanan lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi pasti ada hal yang bisa kita support. Mungkin kita tidak bisa anterin Alkitabnya ke berbagai pelosok, tapi kita bisa support teman-teman kita di LAI. Kita bisa support teman-teman kita di lembaga Alkitab Indonesia, baik proses penerjemahan, percetakan, dan lain sebagainya. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana kita juga menjadikan diri kita sebagai kitab yang terbuka, sehingga orang lain, sahabat-sahabat kita juga boleh mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika kita membangun persahabatan, maka persahabatan itu kita dibangun di dalam firman. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sebagaimana pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi fisik yang lemah, maupun mereka yang pada saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami ya Tuhan, baik mereka yang sepuh dan terbatas untuk beraktivitas, maupun orang tua kami yang pada saat ini terbatas aktivitasnya karena kondisi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap orang tua kami, agar orang tua kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Yuniarti Dani yang pada saat ini masih terus berjuang dengan sekuat tenaga untuk melewati proses kemoterapi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapak Tripang Ripto, yang pada saat ini juga sedang dirawat secara khusus ya Tuhan, karena beberapa hari yang lalu mengalami jatuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang memberikan perawatan terbaik buat sahabat-sahabat kami, dan kami percaya juga Tuhan juga yang akan terus menolong dan memampukan setiap orang, baik dokter maupun keluarga, untuk memberikan pendampingan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk rekan kami, Pendeta Deru Utama Noron dan juga Pendeta Ruswanda Centeng,
yang pada saat ini juga terus masih berproses di masa pemulihan. Tuhan yang menguatkan kedua sahabat kami. Demikian juga untuk setiap pendeta emeritus yang pada saat ini berada dalam situasi-situasi yang juga tidak mudah karena pembatasan sosial. Tuhan juga yang akan menguatkan setiap pendeta emeritus agar tetap bersemangat melayani walaupun dalam berbagai keterbatasan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negeri ini bahkan dunia ini yang masih terus berjuang menangani COVID-19. Biar setiap orang yang pada saat ini sedang berjuang sebagai garda terdepan menjadi tenaga medis dan setiap relawan, Tuhan yang memberkati. Terutama di masa-masa di mana peningkatan kasus ini bertambah dengan cepat, Tuhan juga yang memampukan setiap orang untuk tetap bersemangat mematuhi protokol kesehatan. Walaupun ada banyak hal yang seringkali tidak nyaman dan tidak mudah, tetapi biarlah kami belajar menghargai dan juga belajar berkorban bagi sesama kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan membuat kondisi bangsa ini maupun dunia ini pulih dari COVID-19 turut dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup dari situasi finansial yang pada saat ini sedang merosot. Tuhan juga yang akan menguatkan saudara-saudari kami. Setiap pekerjaan dan usaha yang digeluti kiranya semuanya boleh dilancarkan oleh Tuhan. Kami juga bersama berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini tidak mudah melewati masa-masa pembelajaran jarak jauh, baik karena keterbatasan fasilitas maupun juga situasi belajar yang berbeda. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan semangat buat anak-anak kami agar mereka mau terus belajar dengan sungguh walaupun dalam situasi yang berbeda seperti sekolah pada umumnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, biar gerejamu juga boleh menjadi gereja yang senantiasa berdampak, jadi gereja yang mau melakukan sesuatu. Bukan hanya gereja sebagai lembaga, tetapi ketika kami gereja sebagai pribadi yang kau utus di berbagai tempat, biarlah kami juga boleh menunjukkan apa yang menjadi rencana Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami. Secara khusus pelayanan gerejamu melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan berkati agar Lembaga Alkitab Indonesia terus bersemangat untuk melakukan pekabaran Injil melalui pencetakan, penerjemahan, bahkan distribusi kepada berbagai tempat, berbagai orang, baik yang ada di tengah perkotaan maupun mereka yang ada di dalam pelosok ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat buat teman-teman kami di Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus menyatakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Lembaga Alkitab tidak bisa berdiri sendiri. Kami semua sebagai gerejamu, bukakanlah mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar dengan segala apapun yang dapat kami dukung, kami boleh mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dengan sekuat tenaga. Kami juga berdoa ya Tuhan, terutama Gereja Kristen Pasundan, biar Gereja Kristen Pasundan juga terus mampu menyatakan kebenaran sejati yang datangnya dari Tuhan melalui setiap pelayanan yang dilakukan di tengah konteks Tanah Pasundan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang memampukan kami sebagai gerejamu untuk terus berkiprah walaupun dalam berbagai keterbatasan di tengah pandemi seperti saat ini. Terutama bagaimana ketika gerejamu dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara-suara untuk mendukung sahabat-sahabat kami yang menjadi korban kekerasan. Pada saat ini, biarlah gerejamu terus mau menyampaikan suara kenabian, suara yang kau ingin sampaikan di tengah kondisi bangsa ini. Bagaimana gerejamu terus boleh mendorong para pemimpin kami merumuskan undang-undang anti kekerasan ya Tuhan. Biarlah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bisa menjadi sesuatu yang prioritas di tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini betul-betul memiliki payung hukum untuk menjaga setiap orang dari berbagai kondisi ataupun perilaku yang menjurus pada kekerasan seksual. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan membuka mata hati para pemimpin kami untuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan krusial di negeri ini. Biar para pemimpin kami tidak meributkan hal-hal yang remeh-temeh dan tidak penting, tetapi biar para pemimpin kami betul-betul dengan serius menggodok apa yang betul-betul menjadi kebutuhan urgent di tengah kehidupan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan sendiri yang punya kehendak dan Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Maka doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam kehidupan sehari-harimu di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudara berada, dan kini kita melanjutkan hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.